Karakteristik geografis wilayah Indonesia. Keadaan suatu wilayah itu dipengaruhi oleh letak geografis dan letak astronomisnya, termasuk Indonesia. Keadaan Indonesia juga dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomisnya wilayah Indonesia. Nah, apa sih letak geografis dan letak astronomis itu sendiri? Hari ini kita akan mempelajari itu. Pertama, kita akan belajar tentang letak geografis. Apa sih letak geografis itu? Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Maksudnya adalah letak suatu wilayah ini dekat dengan letaknya apa sih di sekitarnya, berbatasan dengan apa, berbatasan dengan pulau apa, dengan negara apa, dengan laut apa gitu. Nah, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dapat kita lihat di peta dunia ini. Di sini terdapat peta dunia. Indonesia ini dekat dengan benua Asia. Benua Asia ada di sebelah sini. Dan dekat juga dengan benua Australia. Makanya disebut dengan di antara dua benua. Kemudian Indonesia juga dekat dengan lautan luas, yaitu samudra. Di sebelah sini ada Samudra Pasifik. Dan di sebelah sini ada Samudra Hindia. Batas-batas wilayah negara Indonesia itu berbatasan di timur dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Di utara ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik dan Malaysia Timur. Kemudian di barat ada Samudra Hindia. Di selatan ada Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan lihat pada gambar berikut ini. Ini ada gambar peta Indonesia dan beberapa gambar wilayah-wilayah di sekitar Indonesia. Ada beberapa pulau di luar wilayah Indonesia yang tidak masuk ke gambar ini, tapi kita bisa dengan ini saja sudah cukup. Nah, sebelah timur Indonesia berbatasan langsung di daratan itu dengan Papua Nugini. Perbatasannya ada di sini. Jadi sebenarnya pulau yang sebagiannya ini adalah pulau Provinsi Papua, sebenarnya di bagian timurnya ini ada sambungannya lagi pulaunya, yaitu ditempati oleh negara Papua Nugini. Jadi di daratan Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Kemudian di utara, masih di timur, itu ada Samudra Pasifik di sini, ya. Kemudian di utara ada Selat Malaka. Selat Malaka ada di sini, yaitu selat yang memisahkan antara Pulau Sumatera dengan Malaysia bagian barat. Kemudian ada Laut Andaman. Laut Andaman ini berada di sebelah utara Malaysia bagian barat dan dekat juga dengan Thailand. Di sebelah sini ada Thailand. Ini sebenarnya masih ada sambungan pulaunya, ini adalah Thailand. Jadi Laut Andaman ada di sebelah sini. Di sebelah utara Pulau Kalimantan itu ada Laut Tiongkok Selatan atau Laut Cina Selatan. Karena di sebelah selatannya Cina itu ada laut yang cukup besar, makanya disebut dengan Laut Cina Selatan atau Laut Tiongkok Selatan. Itu ada di sini. Kemudian di sebelah utaranya Pulau Sulawesi ada Laut Sulawesi. Di sebelah sini ada Laut Sulawesi. Kemudian ada juga sebelah utaranya Papua itu ada Samudra Pasifik. Karena Samudra Pasifik ini samudra yang besar, jadi dia membentang dari utaranya Indonesia di utara sini sampai ke timur. Kemudian Indonesia juga berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur. Karena dia masih satu pulau dengan Pulau Kalimantan. Jadi satu pulau yang besar ini, Pulau Kalimantan, dia dihuni oleh 3 negara sekaligus, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Nah, kita beralih ke sebelah barat. Di sebelah barat Indonesia itu ada Samudra Hindia. Di sini Samudra Hindia. Samudra Hindia ini juga lautan luas.
Kemudian yang terakhir adalah di sebelah selatan Indonesia. Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia juga. Nah, Samudra Hindia ini di sebelah selatan sini itu tidak ada lagi pulau. Jadi setelah Jawa ini samudra, kemudian tidak ada lagi pulau di sebelah sini. Inilah yang menyebabkan angin dan ombak di Samudra Hindia ini sangat besar. Makanya tidak disarankan bagi kita untuk berenang di wilayah pantai selatan. Yang kita sering mendengar mitos tentang pantai selatan atau Nyi Roro Kidul, padahal sebenarnya itu karena ombaknya begitu besar. Jadi ombak yang berada di Samudra Hindia ini tuh sangat besar karena tidak ada lagi pulau setelah ini. Dan karena dia adalah samudra, setelah pulau ini dia garis pantainya itu langsung dalam. Jadi dia nggak ada pantai. Kalau misalnya kita berada di pulau di utara Pulau Jawa, itu ada pantai yang beberapa meter ke depannya itu kita masih bisa jalan gitu, masih bisa jalan kaki dan tidak tenggelam. Sementara kalau di sini dia langsung dalam. Kalau di bagian selatan ini dia langsung dalam. Nah, kemudian ada Laut Timur. Laut Timur ini berada di selatannya Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada Laut Arafuru yang berada di sebelah selatannya Pulau Papua. Lanjut ya. Oh, sama Australia nih, jangan lupa ada Australia juga di bagian selatannya Indonesia. Oke, lanjut ya. Nah, kita beralih ke letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Apa sih garis lintang dan garis bujur itu? Pertama kita ke garis lintang dulu. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi, membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Maksudnya garis khayal itu apa? Jadi ini tidak benar-benar ada di dunia nyata. Maksudnya di daratan, di lautan, di langit itu tidak benar-benar ada garis ini. Garis ini adalah garis yang dibuat oleh ilmuwan, oleh ahli geografi untuk memudahkan kita dalam menentukan posisi suatu wilayah. Jadi garis lintang dan garis bujur ini kalau kalian lihat di peta, di atlas, atau di globe atau bola bumi, itu akan kalian lihat garis-garis yang akan membentuk kotak-kotak jadinya. Nah, ini tidak benar-benar ada dan inilah yang disebut dengan garis lintang dan garis bujur. Nah, kalau garis lintang itu dia yang mendatar seperti ini. Jadi dia mengelilingi bumi pada sisinya. Sisi perutnya lah istilahnya, sisi perut bumi. Melintang, kemudian di bagian atasnya ada lagi, di bagian utaranya ada lagi, melingkar seperti itu. Kemudian di selatan juga dia melingkar sampai ke kutub. Nah, garis lintang yang berada di tengah-tengah ini disebut dengan garis lintang 0 derajat. Garis lintang 0 derajat. Jadi penggunaannya itu pakai derajat. Nah, bergeser sedikit ke utara, dia akan disebut dengan garis lintang utara. Jadi berapa derajat lintang utara. Kemudian kalau bergeser ke selatan, dia akan disebut dengan garis lintang selatan. Kalau garis yang tepat di tengah itu tidak disebut utara atau selatan. Dia garis 0 derajat lintang. Garis lintang 0 derajat. Atau kita biasa sebut dengan garis khatulistiwa atau garis ekuator. Nah, garis lintang ini yang menyebabkan garis lintang inilah yang menyebabkan bumi ini terbagi menjadi beberapa kat. Nah, garis lintang inilah yang menunjukkan bahwa di bumi ini terdapat perbedaan iklim. Di bagian tengah bumi atau bagian bumi yang dilewati oleh garis khatulistiwa itu memiliki iklim tropis. Iklim tropis ini adalah iklim yang
seperti di Indonesia, jadi cuma punya 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas, atau musim panas dan musim dingin gitu. Karena matahari itu sangat sering menyinari wilayah tengah-tengah bumi ini gitu. Makanya cuma ada 2 musim. Yang tidak sangat panas ketika musim panas, tapi juga tidak sangat dingin ketika musim hujan atau musim dingin. Nah, bergeser sedikit ke utara atau bergeser sedikit ke selatan, itu dia memiliki iklim subtropis. Subtropis ini adalah iklim yang dia itu mempunyai 4 musim, yaitu musim dingin atau musim salju, musim semi atau musim bunga, musim panas, dan musim gugur. Jadi dia punya 4 musim seperti di negara-negara di Eropa dan di Amerika bagian utara atau Amerika Serikat. Itu mereka memiliki 4 musim. Begitu juga di Australia, dia juga punya 4 musim. Sementara di bagian paling utara bumi dan paling selatan bumi, atau tepatnya di kutub utara dan kutub selatan, kutub utara dan Antartika, ini memiliki iklim dingin karena matahari itu sangat jarang berada di wilayah ini gitu. Bahkan ada waktu-waktu di mana di bagian kutub itu tidak sama sekali memiliki waktu siang. Jadi selama 24 jam itu tidak ada matahari, atau lebih bahkan dari 24 jam. Sementara ada juga bahkan waktu-waktu di mana matahari itu benar-benar terus-terusan menyinari bagian kutub ini, jadi tidak ada malam sama sekali. Itu ada waktu-waktu tertentu dalam setiap tahunnya. Itu ya garis lintang tadi. Jadi dia menunjukkan perbedaan iklim. Kemudian kita beralih ke garis bujur. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Jadi dia adalah garis yang dari kutub utara tarik garis sampai ke selatan. Begitu seterusnya sampai dia melingkari bumi. Gini ya. Nah, jadi garisnya itu dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, seperti itu. Membelah bumi menjadi bagian barat dan bagian timur. Nah, garis bujur inilah yang membantu kita dalam menentukan perbedaan waktu di setiap wilayah. Makanya di Indonesia sendiri terdapat perbedaan waktu itu ada 3 bagian waktu, WIB, WITA, dan WIT. Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Garis 0 derajatnya bujur itu salah satunya melewati kota yang berada di Inggris yang disebut dengan Greenwich. Nah, Greenwich inilah yang menjadi patokan dalam menentukan waktu. Kalau di Indonesia itu letaknya beberapa derajat di timur dibandingkan dengan di Greenwich, jadi 95 derajat di timur. Makanya Indonesia disebutkan 95 derajat bujur timur dalam menentukan posisi. Makanya dia mempunyai waktu, makanya Indonesia itu mempunyai waktu plus 7. Kalau kita lihat di waktu dunia gitu, penentuan waktu Indonesia itu adalah plus 7. Maksudnya apa? Jadi misalnya kalau di Greenwich itu jam 12 malam, berarti di Indonesia itu jam 7 pagi plus 7. Kalau di Greenwich itu jam 12 siang, berarti di Indonesia itu jam 7 malam plus 7 jam. Kalau di bagian tengah berarti plus 8. Jadi kalau gitu di Bali berarti jam 8 pagi, kalau di Greenwich jam 12 malam. Kalau di Papua yaitu bagian timur, itu dia berarti plus 9. Berarti ketika di Greenwich itu jam 12 malam, di Papua itu jam 9 pagi. Inilah yang disebut dengan garis bujur. Jadi dia yang menentukan suatu wilayah ini masuknya pembagian waktunya kemana gitu. Kalau Indonesia, kalau Jakarta sendiri itu
pembagian waktunya sama dengan Bangkok di Thailand. Jadi sama-sama plus 7. Indonesia, Jakarta, dan Bangkok. Seperti itu ya, itu garis lintang dan garis bujur. Nah, kalau letak astronomisnya Indonesia sendiri, yaitu 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Maksudnya apa? Untuk lebih jelasnya kita akan ke gambar selanjutnya. Nah, ini ada peta Indonesia lagi dengan garis-garis yang sudah Ibu bikin untuk memperjelas apa yang tadi maksudnya dengan 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Garis yang berada di tengah ini yang dinamakan dengan garis 0 derajat lintang, atau kita sebut dengan garis khatulistiwa atau garis ekuator. Jadi ada 3 penyebutan ya, 0 derajat lintang atau garis lintang 0 derajat, kemudian garis khatulistiwa atau garis ekuator. Nah, garis ini salah satunya melewati kota Pontianak yang berada di Kalimantan Barat tepatnya. Nah, di kota Pontianak ini dibangun Tugu Khatulistiwa, yaitu tugu yang menandakan bahwa di situ dilewati oleh garis Khatulistiwa. Nah, karena Indonesia ini berada di wilayah ekuator atau berada di wilayah Khatulistiwa, maka akan ada beberapa waktu, akan ada saat-saat di mana 2 kali dalam setahun ini di Indonesia, di mana matahari itu benar-benar tepat berada di atas kepala kita. Maksudnya tepat berada di atasnya Indonesia. Jadi ketika siang hari jam 12 siang, itu akan ada waktu-waktu 2 kali dalam setahun, kita itu tidak punya bayangan kalau berdiri di bawah sinar matahari langsung, kita tidak akan punya bayangan karena bayangannya itu benar-benar tepat di bawah kaki kita. Jadi nggak miring sedikit, jadi sama sekali kita tidak terlihat ada bayangannya gitu, karena mataharinya tepat berada di atas kita. Itu garis khatulistiwa. Nah, apa sih maksudnya lintang utara dan lintang selatan ini? Nah, Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Jadi Indonesia itu membentang dari garis ini, garis 6 derajat lintang utara, sampai garis 11 derajat lintang selatan. Karena apa? Karena pulau yang paling utara di Indonesia itu terletak di titik yang dilewati oleh garis 6 derajat lintang utara. Sementara pulau yang paling selatan di Indonesia itu dilewati oleh garis yang memiliki derajat 11 derajat lintang selatan. Sementara bagian paling timur dari Papua atau bagian paling timur dari Indonesia itu dilewati oleh garis 141 derajat bujur timur. Dan bagian paling barat dari Indonesia, pulau paling barat di Indonesia, wilayah paling barat di Indonesia itu dilewati oleh garis 95 derajat bujur timur. Makanya Indonesia dikatakan memiliki letak astronomis berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Sekarang kita masuk ke pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Bagaimana sih kondisinya di sana gitu? Apa saja yang ada di sana dan bagaimana batas wilayahnya? Pertama, Sumatera. Sumatera ini luas wilayahnya adalah 473.481 km persegi. Batas wilayahnya di sebelah utara ada Teluk Benggala, sebelah sini.
Kemudian ada Malaysia dan Thailand di sini yang menyambung dengan Malaysia. Kemudian di sebelah timur ada Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Di sebelah barat ada Samudra Hindia dan di sebelah selatan ada Selat Sunda dan Pulau Jawa. Selat Sunda ini adalah selat yang memisahkan antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Bagaimana keadaan alamnya? Dia memiliki kondisi ciri-ciri perairannya itu adalah beberapa diantaranya adalah Selat Malaka, Selat Karimata. Selat Karimata adalah selat yang memisahkan antara Pulau Sumatera dengan Pulau Kalimantan. Di sebelah sini nanti ada Pulau Kalimantan. Kemudian dia juga memiliki Danau Toba. Danau Toba itu adalah danau yang paling luas ya di Indonesia. Bahkan di tengah-tengahnya Danau Toba ini ada pulau. Namanya Pulau Samosir. Pulau Samosir. Kemudian dia juga punya Sungai Batanghari dan Sungai Musi. Sungai Musi ini yang terkenal dengan jembatan Amperanya yang ada di Sumatera Selatan. Kemudian ada Gunung Kerinci, Dempo, Leser, dan Marapi. Setelah itu Pulau Jawa, pulau dengan kepadatan penduduk paling tinggi, pulau paling padat di Indonesia. Meskipun wilayahnya tidak sebesar Sumatera, apalagi Kalimantan. Pulau Jawa ini memiliki batas wilayah. Di sebelah utara ada Laut Jawa, kemudian ada Pulau Kalimantan, kemudian di sebelah barat ada Selat Sunda, dan di sebelah timur ada Selat Bali dan Pulau Bali. Yang terakhir ada di sebelah selatannya itu ada Samudra Hindia. Keadaan alamnya memiliki Sungai Bengawan Solo, Sungai Cisadane, Waduk Jatiluhur, dan Danau Ranukumbolo. Jadi kalau waduk itu adalah danau buatan, bukan danau alami, sementara kalau danau itu adalah alami. Gunung memiliki Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Selamet, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak lagi gunung di Pulau Jawa ini. Selanjutnya kita ke Kalimantan. Nah, Kalimantan ini adalah pulau yang paling luas di Indonesia. Bahkan termasuk salah satu pulau yang terluas juga di bumi, di dunia. Yang dia ini tidak termasuk benua. Jadi pulau, tapi dia besar. Luas wilayahnya itu 743.330. Hampir 2 kali lipatnya, hampir 2 kali lipatnya luas wilayahnya Sumatera. Batas wilayahnya di sebelah utara berbatasan langsung dengan Malaysia. Kemudian di sebelah utaranya lagi sedikit ada Brunei, dan di utaranya lagi ada Laut Tiongkok Selatan. Di sebelah timur ada Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Nah, Selat Makassar ini adalah selat yang memisahkan antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Kemudian di sebelah barat ada Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Kemudian di sebelah selatan ada Laut Jawa dan tentu saja Pulau Jawa. Keadaan alamnya yaitu memiliki sungai yang besar-besar, seperti Sungai Kapuas, Sungai Barito, dan Sungai Mahakam. Jadi sungainya itu lebar gitu. Bahkan sampai bisa dijadikan ini pasar. Jadi di Kalimantan ini terkenal dengan alat transportasinya itu mereka masih banyak menggunakan kelotok atau perahu kayu sampan biasa, dan sungai-sungainya ini dijadikan tempat jual beli, tempat sebagai pasar. Makanya ada yang disebut dengan pasar terapung. Itu terletak di sungai-sungai karena dia memiliki banyak sungai di Kalimantan itu. Bahkan ada sungai yang dia itu di tengahnya tuh ada pulaunya kecil. Itu terletak di Sungai Barito. Kemudian dia juga punya pantai Pulau Salak, ada Danau Bangkau, Danau Lait, dan Pantai Kura-Kura. Gunungnya ada Gunung Raya, Gunung Kinabalu, dan Pegunungan Schwaner. Di Kalimantan ini tidak ada gunung aktif ya, jadi gunungnya ini sudah tidak aktif, jadi tidak lagi ada aktivitas vulkanik
yang terjadi di gunung yang ada di Kalimantan. Selanjutnya kita ke Pulau Sulawesi. Sulawesi ini letaknya luas wilayahnya 174.600 km persegi. Terletak berbatasan dengan di sebelah utara ada Laut Sulawesi dan ada Filipina di sini. Nanti di sini bentuknya dia kepulauan Filipina itu. Mirip seperti Indonesia dan bagian Sumatera, bagian Sulawesi sini itu kan banyak pulau-pulau, jadi mirip. Filipina itu banyak pulau-pulau juga. Kemudian di sebelah timur ada Laut Maluku, Kepulauan Maluku. Di sebelah barat ada Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Di sebelah selatan ada Flores, Laut Flores, dan Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Kemudian dia juga punya keadaan alam, contohnya ada Sungai Lariang, Sungai Poso, Danau Tempe, Danau Towuti, Pantai Losari, Pantai Tanjung Bira, dan lain-lain. Gunungnya ada Gunung Latimojong, Gunung Kelabat, Gunung Lokon, Gunung Rante Mario. Selanjutnya kita ke Bali dan Nusa Tenggara. Nah, ini di sini ada 3 provinsi nih, ada Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Luas wilayahnya total itu 72.876 km persegi. Tidak besar karena terdiri dari pulau-pulau kecil saja yang banyak lautnya. Gitu ya. Batas wilayahnya di sebelah utara ada Laut Bali, berarti berada di sebelah utaranya Bali. Laut Flores, yaitu laut yang berada di sebelah utara Pulau Flores. Pulau Flores itu yang ini. Kemudian ada Pulau Sulawesi. Kemudian di sebelah timurnya berbatasan dengan Timor Leste. Dia berada di Pulau Timur. Jadi di Pulau Timur ini ada 2 negara. Ada negara Indonesia dan ada negara Timor Leste. Kemudian di sebelah barat ada Selat Bali dan Pulau Jawa. Di sebelah selatan ada Samudra Hindia. Keadaan alamnya dia memiliki sungai Petanu, Sungai Penet, dan pantai yang cantik-cantik. Jadi di Bali dan Lombok dan Nusa Tenggara itu pantainya cantik-cantik, makanya banyak turis yang ke sana. Salah satunya Pantai Lombok, Pantai Kuta, Danau Batur. Kemudian gunung ada Gunung Batur yang ada di Bali, Gunung Rinjani yang ada di Lombok, kemudian ada Gunung Agung dan Gunung Tambora. Gunung Tambora ini adalah gunung yang letusannya lumayan besar dan menyebabkan kepunahan beberapa spesies, tapi dulu di zaman purba. Beberapa spesies binatang itu sampai punah karena ledakannya yang sangat besar dulu. Gitu ya. Kemudian terakhir kita ke Papua, bagian paling ujungnya, bagian paling timurnya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu ada di Pulau Sumatera dan Merauke itu ada di Pulau Papua. Luas wilayahnya 319.036 km persegi yang memiliki batas wilayah sebelah utaranya itu adalah Samudra Pasifik, sebelah timurnya adalah Papua Nugini, sebelah baratnya adalah Kepulauan Maluku, dan sebelah selatannya adalah Laut Arafura atau Laut Arafuru dan Australia. Dia memiliki contoh ciri alamnya itu dengan ciri perairannya itu adalah Sungai Membramo, Sungai Baliem, Danau Sentani, Pantai Raja Ampat. Pantai Raja Ampat ini juga cantik sekali. Airnya itu masih bening sekali. Makanya juga banyak turis yang ke sini gitu. Tapi mahal sekali kalau berlibur ke sini. Makanya jarang turis dari Indonesia, turisnya itu kebanyakan dari luar negeri yang ke sini. Kemudian dia juga punya gunung. Gunung Jayawijaya ini adalah gunung yang paling tinggi di Indonesia. Makanya dia memiliki salju abadi di puncak gunungnya. Walaupun Indonesia ini adalah negara tropis yang tidak memiliki musim salju, tapi di gunung ini karena saking tingginya, di puncak gunungnya ini terdapat salju abadi yang berada di puncak, dinamakan Puncak Jaya. Jadi Puncak Jaya ini adalah puncak dari Gunung Jayawijaya. Tetapi karena pemanasan global yang terjadi sekarang,
salju ini tuh sedikit demi sedikit mencair dan bahkan hampir habis. Bisa diprediksi bahwa dalam beberapa tahun ke depan benar-benar tidak akan ada lagi salju di sana gitu. Makanya kita harus terus menjaga lingkungan kita, buang sampah jangan sembarangan, menghemat energi, menghemat listrik, menghemat penggunaan bahan-bahan dari alam yang sangat sulit untuk diperbaharui, dan tetap menjaga alam dengan penuh kasih sayang. Nah, itu dia kondisi wilayah di Indonesia, kondisi dan karakteristik geografis di wilayah Indonesia. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.